Secret Kansil, kita mau lihat ini mungkin ada ibu-ibu di luar sana yang mungkin merasa ada nih relate ya ketika masa-masa di mana anak-anak udah pada gede semua. Iya. Ya ini postingannya kamu baru jenguk anak, happy banget. Orang tua yang anak-anaknya pergi merantau sering mengalami yang namanya emptiness syndrome. Tapi udah berapa lama dia? Udah mau 4 tahun. Udah mau 4 tahun. Udah 4 Masih tahun. perasaan itu? Masih kadang-kadang. Masih sih? masuk ke kamarnya gitu. Karena kan di rumah tuh memang hanya berdua gitu. Jadi anak-anak sama aku udah pada menikah gitu. Udah nggak di rumah. Jadi kita tinggal 2 gelintiran gitu aja gitu. Jadi ada masa-masanya saya kangen banget sama dia gitu. Telepon juga nggak diangkat mungkin karena dia lagi sibuk gitu. Jadi ya itu selalu tiba-tiba aja gitu. Tiba-tiba ada gitu. Ada rasa kangen. Tiba-tiba aku mau posting. Posting tuh memang untuk diri aku sendiri. Dan aku tuh nangis loh Mbak. Aku tuh habis posting itu tuh nangis sampai buka sendiri malam-malam kan. Aku posting tuh biasanya tuh menjelang tidur. Suami kan udah tidur gitu loh. Jadi aku sendiri gitu posting. Terus aku tuh nangis gitu sambil ngeliatin gitu. Kok secepat ini nih anak gedenya gitu loh. Jadi aku tuh kadang-kadang apa mungkin dulu aku kehilangan momen juga ya. Karena waktu itu aku masih sibuk di DPR, si Jiannya juga masih kecil. Jadi belum kenyang gitu. Belum kenyang untuk pelukan sama dia, belum kenyang, ya segala macam belum kenyang gitu. Terus ketemu ini kemarin liburan kan? Iya. Itu apa yang terjadi ini di sana tuh? dia baru pindah kantor nih ceritanya, banyak cerita gitu dan lebih banyak cerita kerjaan sih pada saat itu. Ya sesekali cerita tentang pacarnya yang baru itu. Masih suka digemes-gemes gitu nggak? Masih. Jadi saya tuh masih nganggap dia tuh baby gede gitu loh ya. Dia mungkin udah risih ya, tapi ya gimana ya. Saya ngebayanginnya dia yang masih gemuk gitu, yang masih dijembel-jembel gitu. Habis gimana ya Mbak? Cuman ya udah pulang cuma nangis? Nangis. Pulang? Di pesawat. Di pesawat? Di pesawat. Pada saat dada-dadahan sama dia sih enggak. Saya harus kelihatan tegar. Tapi ketika di pesawat nangis lagi itu Mbak. Sementara anaknya kayaknya belum mau pulang ya? Belum. Dia masih menikmati masa kerjanya, dia mau cari pengalaman. Makanya ibu kuliahnya sampai S3. Iya. Semuanya S diambil. Mungkin ini juga salah satu kompensasi ya. Kuliah ini supaya pikirannya nggak terus ke si Dian juga gitu ya. Oke, baik. Ini ngomong-ngomong soal sebuah sindrom yang kita alami di fase-fase usia terutama perempuan ya. Ini ada Mas Ayu Clara yang 3 tahun 2 kali melahirkan, anaknya 3. Iya kan, dan dia mengalami kayak aku gitu. Kita denger aja curhatannya ya. Mas Ayu Clara, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Oke, kita kembali. Sudah ada Mas Ayu Clara di sini. Anaknya umurnya paling gede 2 tahun 8 bulan. Itu kembar ya? Kembar. Yang nomor 2 1 tahun 4 bulan. Jadi bedanya 1 tahun 4 bulan. Oke. Ini kalau yang nonton ibu-ibu pasti paham ya rasanya ya. Ini postingannya Mas Ayu, coba kita baca nih. Gak nyangka ada di posisi sekarang. Usia 30, punya anak 3, 2 kali hamil, melahirkan, menyusui. Wow, ternyata aku melewatinya. Sekarang harus move on, mulai belajar dan berjuang untuk kembali mencintai diri sendiri. Aku pasti bisa. Semangat ya buat kalian perempuan-perempuan hebat yang ngerasa hilang jati diri. Yuk kita saling support. Ada lagi postingannya, coba kita lihat yang dibilang ada rasa bersalah gitu. Kamu boleh merasa pengen melarikan diri. Itu. Ya mungkin kayak kamu menyayangi anak-anakmu, kamu menyayangi suamimu, tapi ya punya anak 3 yang nempel semoga kamu itu kan lelah kadang-kadang. Iya, kadang-kadang ya. Kadang-kadang ngerasa pasti capek gitu ya. Cuman kan itu adalah fase yang harus dinikmatin. Jadi ya udah aku nikmatin aja. Cuman pasti ya sebagai manusia yang dari kecilnya, aku kan dari kecil udah produktif, syuting, sekolah, beraktivitas. Tiba-tiba sekarang aku cuman kegiatan di rumah, ngurus anak misalnya. Ya pasti akan ada rasa jenuh, capek, bosan. Cuman ya dinikmatin aja. Oke, kalau ada kejadian apa yang kamu tuh ya pasti adalah saking lelahnya mungkin. Nggak tahu ya, kalau aku tuh anaknya kan random ya, jadi tiba-tiba, jadi kayak nggak kesulut apa-apa, jadi suka tiba-tiba kadang drop, kadang tiba-tiba ngerasa capek, kadang tiba-tiba ngerasa jenuh, gitu aja sih sebenarnya. Nggak ada yang trigger yang benar-benar misalnya karena apa gitu, nggak ada sih. Tapi biasanya apa tuh ketika kamu tiba-tiba drop tuh apa yang terjadi pada dirimu? Posting ya di thread? Enggak ada. Aku nggak punya thread lagi. Oh iya. Apa biasanya? Apa ya? Mungkin karena suka lihat scroll postingan orang-orang tentang quotes gitu. Kadang kalau kita ngerasa quotesnya relate sama kita, jadi kayak ke-trigger untuk
ini gue banget baru ngerasa gitu. Kayaknya gitu sih. Apa yang sempat kamu rasakan ketika di masa-masa flamingo era gitu ya? OTW ya, OTW. belum jadi flamingo. Masih abu-abu ya? Masih abu-abu, warnanya belum pink ya. Apa ya? Ya itu tadi mungkin karena hormonal juga masih ada rasa-rasa itu ya. Oke. Gitu. Rasa Jadi kalau nggak percaya diri? rasa nggak pede itu pasti. Karena kan perubahan badan yang berubah drastis. Aku naik tuh dari hamil Lamfi aja tuh yang kembar 32 kilo. Oke. Aku baru turun setengahnya, aku hamil lagi dan naik lagi ke yang waktu hamil pertama gitu. Terus dari situ aku turunin lagi, cuman selama menyusui itu aku turun sekitar 8-10 kilo. Terus sempat up and down juga gitu kan timbangannya. Sampai sekarang ya mulai lagi berjuang pelan-pelan sih. Karena aku ngerasa juga udah capek membawa badan ini ya. Jadi ngerasa kayak harus gitu. Jadi makin cemburuan sama suami? Enggak sih, apanya aja aku mah. Makin kesel nggak sama suami? Enggak juga sih, kayaknya kesel dari dulu. Nggak makin ya, dari dulu. Kayak dari dulu udah keselan Coba kita ya. baca di komentar netizen apa postingannya deh. Semoga bisa main FTV lagi ya Kak, aku suka lihat FTV-nya. Kak nanti comeback FTV lagi ya. Kak aku pernah di posisimu, ini titik balik waktunya sekarang cintai diri sendiri lagi. Cintai diri sendiri Ternyata lagi. banyak yang relate, aku tuh juga baru tahu loh Kak. Jadi setelah aku posting itu, ternyata banyak banget yang ngalamin hal yang sama, yang ngerasa relate, yang aku dulu badan aku cuma 48 kilo, setelah hamil aku 75 kilo. Jadi banyak yang curhat gitu, aku suka baca. Kenapa kamu ya garis besarnya adalah cintai diri sendiri lagi gitu? Kamu ngerasa apa waktu? Karena kan gini, ketika kita sendiri, otomatis kan prioritas kita ya diri kita sendiri. Nah, ketika kita sudah berkeluarga, punya anak, otomatis kan prioritasnya akan bergeser lah, bukan berubah ya, bergeser. Jadi awalnya belum punya anak mungkin jadi ke suami dulu, kita sebagai istri kan berbakti sama suami. Setelah punya anak ya bergeser lagi anak dan suami gitu. Jadi secara tidak sadar, secara tidak kita sengajai ya itu kita jadi ngelupain diri kita sendiri ya kalau yang aku rasa. Mungkin yang dulu aku bisa ke salon seminggu 3 kali gitu misalnya, atau aku dulu olahraga bisa tiap hari. Sekarang kan aku ketika mau ke salon, aduh ada anak yang nanti takutnya nangis kalau aku pergi, aku mau olahraga, aduh nanti kalau Jadi aku sekarang gimana? olahraga- Dititipin sama suami? olahraganya di rumah. Oh iya. Jadi yang tadinya aku doyannya kan aku tuh anaknya nggak bisa olahraga di rumah tuh sebenarnya basicnya nggak bisa. Aku tuh olahraga harus ke tempat keluar gitu. Nah ini sekarang ya dipaksa mau nggak mau gitu. Ini ada postingan lagi yang mau kita tanya. Coba kita lihat postingannya Mas Saya Clara. Bunyinya adalah apa sih? Jatuh kalimat Jatuh ini. cinta. Jika nasi sudah jadi bubur, maka buatlah bubur yang enak. Barangkali hidup bukan tentang memilih apa yang terjadi, tapi tentang bagaimana kita mengolahnya menjadi sesuatu yang nggak kebaca itu. Ya nggak kebaca. Aku juga lupa lagi aku nih yang layak dijalani. Apa? Aku jadi penasaran. Nasi yang mana yang sudah menjadi Jadi bubur. bubur. Selain berikutin jangan kemana-mana.